Bismillahirrahmanirrahim. Al-marasim li'ilwa'il liwa'il watani yawmal mudarrisin al-watani wa yawma ittihadil mudarrisina lid-dawlatil Indonesia as-sadis wa sab'un al-madrasatul aliyah Babus Salam Bakan Baru yubtada. The rule of flag ceremony of the 76th Teachers Day, Babus Salam Senior High School Pekanbaru, Thursday, 25th of November 2021 is started. Upacara peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76 SMA Babus Salam Pekanbaru, Kamis 25 November 2021 dimulai. Kullu faslin ayyasta'idda. Each of the groups are prepared. Masing-masing pasukan disiapkan. Siap, gerak. Siap tempat, gerak. Siap, gerak. Ra'isul marasim yadkhulul maidana wal fusulu tahta riyasatihi. The commander of ceremony comes into ceremony yard. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan diambil alih. Pasukan saya ambil alih seluruhnya. Siap, gerak. At-taqdim. The report of every platoon leaders to the commander of ceremony. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegap, gerak. Coba. Lapor, kelas 10 putri siap. Laporan terima, kembali ke tempat. Jalan. Ikut, ibu ikut. Terus. Terus deh. Terus. Oke. Stop.
Lebih lebar aja, up, dah. Fokus. Dah. Balik bersih. مشرف المراسم يدخل الميدان وليتفضل. The inspector of ceremony comes into the ceremony yard. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. الاحترام العام. The general honor to the commander of ceremony. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. التقديم. The report. Laporan. Lapor, upacara memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-76 siap laksanakan. Siap laksanakan. إلواء اللواء الشعبي يتبعه النشيد الشعبي تحت رئاسة رئيس المراسم. Raising the flag is followed by the national anthem of Indonesia Raya. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera B. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Berhenti. Bendera naik tidak sorot, Bang. Diambil semuanya, keliling nanti. Oke, Bang. Shot, jadi rekam. Udah, Bang. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak.
Oke, fokus itu ya. Op. Tegak, maju. Jalan. Haluan kanan. Ikut terus, tarik. Berat. Terus, ikut. Tegak, maju. Jalan. Berhenti. Berat. Balik kanan. Berat. Satu langkah ke belakang. Jalan. التدبر لحظة تحت رياسته المشرف. A silence praying led by the inspector of ceremony. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Ya. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan syuhada, terutama pahlawan dan syuhada dari kalangan guru dan ustadz yang telah gugur merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia, sambil membaca surat Al-Fatihah dimulai. Selesai. مشرف المراسم يقرأ الأسس الخمسة ويلفظها جميع أعضاء المراسم. Reading of the Pancasila text and followed by participants. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Fokus kamera. Terus ulang. Op. Nampak dulu sedikit. Tarik belakang kamera. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
قراءة نسخة مقدمة القواعد الأساسية للدولة الإندونيسية 1945 ميلادية. Reading of the Preamble of Text Constitution Republic Indonesia 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ikut aja bang untuk. Rapor pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 siap dibacakan. Bacakan. Siap. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan selesai, laporan selesai. Terima kasih, kembali ke depan. Siap. Oke, berapa durasi rekaman itu? Nggak nampak dah bang, mungkin harus di display dulu bang. Yang lagi, yang lagi, di displaynya lagi. Nah kan, ya itu nggak bisa ditengok nih. التوجيهات والإرشادات من مشرف المراسم فليتفضل. The instruction by the inspector. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Oke, nampakkan Pak Jurinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru dan tenaga kependidikan SMA Babus Salam Pekanbaru yang kami muliakan,
ananda kami semuanya, para santri, putra dan putri yang kami sayangi, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita memperingati Hari Guru Nasional dan sekaligus hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76 yang pada tahun ini mengambil tema bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Tentu kalau berbicara tentang guru, maka kita harus mengenang sejak dari manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Karena sejak dari diciptakan kakek kita Nabi Adam alaihissalam, sudah ada guru yang membimbing beliau, dan sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat akan selalu hadir guru yang memberikan bimbingan kepada anak manusia agar kita sebagai manusia mencapai tingkat kesempurnaan sebagai insan kamil, manusia yang sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, anak-anak kami yang kami sayangi, seperti direkam oleh Al-Quran bahwa setelah Nabi Adam diciptakan dalam wujudnya yang sempurna, terdiri dari ruh dan jasad di surga, maka secara otomatis Adam alaihissalam sudah mempunyai potensi, dan potensinya ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi Nabi Adam ini tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk para malaikat dan jin yang ada di surga, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh penghuni surga untuk bersujud, maka ada yang tidak mau bersujud karena belum ditunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, menyampaikan bocoran kepada para malaikat bahwa Adam yang sudah diciptakan di surga akan diangkat menjadi khalifah di bumi. Itu artinya apa? Nabi Adam itu sudah punya potensi, punya kelebihan-kelebihan yang membuat beliau layak, yang membuat beliau dan anak cucunya layak untuk menjadi khalifah, untuk memakmurkan bumi. Maka seperti diceritakan oleh Al-Quran, para malaikat semacam protes. Mereka mengatakan bahwa Nabi Adam itu dan anak cucunya tidak pantas untuk menjadi khalifah. Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala tampil menjadi guru bagi Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Setelah para malaikat mempertanyakan rencana Allah untuk menunjuk dan mengangkat Nabi Adam menjadi khalifah di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tampil menjadi guru bagi Adam alaihissalam. Maka Allah mengajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ilmu tentang
nama-nama dan manfaat dari seluruh benda. Bayangkan di surga itu, luasnya surga begitu luas, bumi ini mungkin seperti satu butir pasir besarnya kalau dibandingkan dengan surga. Bisa kita bayangkan bagaimana banyaknya benda-benda, makhluk-makhluk yang ada di surga. Itu semua oleh Adam diserap ilmunya, dan atas perintah Allah Nabi Adam menjelaskannya satu persatu kepada seluruh malaikat. Apakah itu hewan, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu sungai-sungai, apakah itu semua benda, baik yang besar maupun yang kecil, apakah itu istana, semuanya dijelaskan oleh Adam namanya dan manfaatnya. Sehingga ketika itu para malaikat terkagum-kagum dan mereka mengaku bahwa Nabi Adam dan anak cucunya memang pantas untuk ditunjuk dan diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Artinya apa? Nabi Adam dapat diakui oleh seluruh makhluk yang ada di surga untuk diangkat menjadi khalifah berkah dari pembelajaran yang disampaikan oleh Maha Guru Adam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak kami yang berbahagia, demikianlah sampai pada generasi-generasi seterusnya, sampai kepada rasul-rasul berikutnya, sampai kepada Rasul Nabi yang terakhir, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga langsung tampil sebagai maha guru bagi para sahabat. Karena hebatnya Rasulullah sebagai maha guru, maka sahabat yang dididik oleh beliau hanya dalam waktu 23 tahun. Bayangkan, dalam masa 23 tahun dibimbing oleh Rasulullah, bangsa Arab yang tadinya tergolong manusia yang paling terbelakang ketika itu, yang boleh dikatakan sangat tertinggal, karena waktu itu ada dua negara adik kuasa, yaitu Romawi dan Persia. Sedangkan Arab ini adalah suatu bangsa yang porak-poranda, yang terpecah-pecah antara satu suku dengan suku yang lain, setiap tahun berperang, bahkan sampai 40 tahun berperang, sehingga mereka tidak punya peradaban. Mereka hanya bisa membuat rumah-rumah yang sangat sederhana dibandingkan dengan bangsa Romawi dan bangsa Persia yang ketika itu menjadi negara adik kuasa, dua negara yang berkuasa. Tetapi bangsa Arab yang tadinya disebut sebagai bangsa yang sedang berada dalam zaman jahiliyah, zaman kebodohan, bukan hanya tidak kenal dengan Tuhannya, tetapi tidak punya peradaban. Setiap tahun terus berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Namun karena hebatnya maha guru yang mendidik mereka, yang membimbing mereka, hanya dalam waktu 23 tahun mereka dibimbing oleh Rasulullah SAW sebagai pendidik, sebagai guru para sahabat yang ketika itu seluruh bangsa Arab sudah masuk Islam. Menjelang akhir hayat Nabi Muhammad SAW, seluruh suku-suku Arab sudah masuk Islam. Apa yang terjadi? Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang berbahagia, maka hanya dalam waktu hitungan sekitar 10 tahun Persia sudah tunduk menjadi bagian daripada kerajaan Islam yang berpusat di Madinah waktu itu, yang dipimpin oleh Khalifah Ar-Rasyidin yang kedua, Umar ibn Al-Khattab. Romawi yang pusatnya
Antara lain ketika itu juga merupakan wilayah-wilayah pentingnya di negeri Syam. Damaskus yang sekarang itu sudah jatuh kepada umat Islam hanya dalam waktu kurang lebih 30 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai maha guru dan Rasul yang membimbing para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi sehingga guru itu sudah ada sejak dari manusia pertama. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, misalnya di Nusantara, bisa kita lihat sampai hari ini ada bukti-bukti sejarah bahwa para guru kita yang terdiri dari para ulama, para ustadz sudah ada jauh beberapa abad sebelum hari ini. Sebagai bukti yang jelas bagi kita anak-anak kami sekalian, kalau kita mau merenungkan bahwa guru-guru kita itu sudah ada. Hari ini kita lihat ada pesantren-pesantren yang sudah berusia ratusan tahun. Ada yang sudah berusia 3 abad. Misalnya pesantren Sidogiri di Jawa Timur sudah berusia 3 abad. Artinya apa? Mereka mempunyai guru-guru yang hebat. Dan pastilah guru-guru alumni dari pesantren tersebut sudah berjumlah mungkin bukan hanya ribuan orang, tetapi sudah jutaan tamatan dari pondok pesantren tersebut. Demikian juga dengan di wilayah-wilayah lain. Misalnya di Sumatera, tentu yang paling nyata bagi kita kalau kita renungkan, di Sumatera Utara misalnya ada pusat tarikat Naksabandiyah, yaitu Babus Salam, yang telah dibuka dan didirikan oleh seorang maha guru yang dalam istilah tarikatnya seorang syekh, yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan, yang mana Syekh Abdul Wahab Rokan mendirikan pusat tarikat Naksabandiyah Basilam di Langkat, Sumatera Utara itu pada pertengahan abad ke-19. Artinya apa? Artinya pondok pesantren ini sudah berusia lebih dari 170 tahun dan menghasilkan banyak syekh, banyak khalifah yang dikirimnya, diutusnya ke berbagai wilayah, bukan hanya di Sumatera, tetapi ke Riau, ke Semenanjung Malaysia, ke Thailand, dan bahkan ke pulau-pulau yang lain, menyebar khalifah-khalifah dan syekh-syekh yang dididik dan dibimbing oleh seorang maha guru, yaitu Syekh Abdul Wahab Rokan, yang wafat pada tahun 1926 dalam usia 115 tahun. Bisa kita bayangkan, dalam usia 115 tahun wafatnya. Lahir pada tahun 1811 Masehi. Bagaimana beliau dalam waktu yang begitu lama, kurang lebih beliau melahirkan para syekh dan khalifah dalam masa sekitar 70 tahun. Kalau kita ringkas, 70 tahun. Artinya seorang maha guru Syekh Abdul Wahab Rokan telah menghasilkan guru-guru yang lain, ustaz-ustaz yang lain, syekh-syekh yang lain, khalifah-khalifah yang lain. Oleh sebab itu anak-anak kami sekalian, kita harus paham bahwa guru itu terus lahir, terus muncul, karena guru itu mesti ada supaya potensi-potensi yang dimiliki oleh anak cucu Adam ini terus bisa tampil muncul, sehingga kita tetap punya kompetensi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian yang lebih dekat lagi misalnya juga masih di Sumatera, ada pesantren-pesantren yang sudah berusia 100 tahun lebih, dan itu semuanya sudah menghasilkan ustadz-ustadz, guru-guru yang begitu banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kemudian dalam perkembangannya, awalnya Persatuan Guru Republik Indonesia ini sebelum Sumpah Pemuda, seperti kita ketahui bahwa Sumpah Pemuda itu dilaksanakan
pada tahun 1928. Tapi sebelumnya itu sudah ada Persatuan Guru Hindia Belanda yang didirikan oleh sejumlah guru di Jawa pada tahun 1912. Kemudian setelah terjadinya Sumpah Pemuda, maka Persatuan Guru Hindia Belanda ini merubah namanya dengan Persatuan Guru Indonesia pada tahun 1932. Namun ketika Jepang menguasai, menjajah bangsa kita, maka ini semuanya dibubarkan dan tidak dapat untuk beraktivitas. Dan alhamdulillah setelah diproklamirkan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diwakili oleh dua tokoh bangsa, yaitu Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 24 sampai 25 November 1945 Persatuan Guru Indonesia melaksanakan musyawarah di Surakarta, Jawa Tengah, dan ketika itulah pada tanggal 25 mereka merubah nama PGI Persatuan Guru Indonesia menjadi PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan itulah sebabnya maka pada hari ini dan kemudian dikuatkan oleh Kepres, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78 tahun 1994, kemudian ditetapkanlah berdasarkan Kepres ini bahwa tanggal 25 November menjadi Hari Guru Nasional. Dan inilah yang kita peringati hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami yang berbahagia, guru itu sangat penting. Kita sebagai anak manusia tidak mungkin dapat memunculkan potensi yang kita miliki, potensi yang Allah ciptakan dalam diri kita, baik secara rohani maupun potensi dalam jasmani kita. Tidak mungkin bisa kita munculkan dan implementasikan tanpa mendapat bimbingan dari guru. Seperti kita lihat tadi, seperti saya sampaikan tadi, bahwa potensi yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam itu tidak bisa muncul sebelum beliau langsung dididik dan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi bangsa Arab yang sebenarnya merupakan bangsa yang hebat tidak bisa muncul. Bahkan mereka terus berperang setiap tahun, puluhan tahun sampai 40 tahun berperang antara satu suku dengan suku yang lain. Tetapi dengan berkah Rasulullah yang mendidik mereka sebagai maha guru mereka, para sahabat, maka bisa mereka tampil menguasai separuh daripada dunia ketika itu. Maka oleh sebab itu, anak-anak kami sekalian, para santri, dan tentu juga seluruh orang tua harus punya keyakinan, punya kesadaran bagaimana untuk menghormati, untuk memuliakan guru. Karena tidak mungkin kita bisa seperti hari ini. Ustadz tidak bisa berdiri di depan anak-anak kami sekalian pada saat ini. Walaupun hanya sekitar 30 menit untuk menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua, tidak mungkin bisa Ustadz menyampaikan ini tanpa melalui bimbingan dan gemblengan yang telah diberikan oleh guru-guru Ustadz. Mulai dari tingkat SD dulu, tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, dan di perguruan tinggi. Dan kalian juga
tidak mungkin bisa sampai di Babus Salam, masuk SMA tanpa jasa dari guru-guru kalian, mulai dari TK, SD, SMP atau sanawiyah. Tidak mungkin, siapapun tidak mungkin bisa berbuat sesuatu apapun tanpa bimbingan dari seorang guru dan para gurunya. Oleh sebab itu, wajarlah Islam sangat memberikan penghargaan yang sangat besar kepada guru. Islam sangat menghargai guru. Buktinya apa? Ketika terjadi peperangan, perang Badar, banyak tentara kaum musyrikin yang ditawan, maka mereka bisa bebas dilepaskan dan kembali kepada keluarganya. Khusus tawanan perang Badar yang dapat membaca dan menulis. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, seperti kita ketahui bahwa bangsa Arab itu sebelum datang Islam adalah bangsa al-ummi, bangsa yang buta huruf, tidak dapat membaca, tidak dapat menulis. Hanya segelintir orang, beberapa orang saja yang dapat membaca dan menulis ketika itu. Maka tentara kaum musyrikin yang ditawan pada perang Badar, yang dapat membaca dan menulis, apabila berhasil mengajar 10 anak-anak kaum muslimin dapat membaca dan menulis, maka mereka dibebaskan. Luar biasa. Itu penghormatan, penghargaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada guru. Hanya mengajarkan baca tulis kepada 10 orang, maka seorang prajurit yang tadinya sudah sangat berambisi membunuh Rasulullah SAW, tetapi dibebaskan, dilepaskan, karena dia telah mengajari anak-anak 10 orang untuk pandai sampai pandai membaca dan menulis. Oleh sebab itu, pantaslah Imam Ali karamallahu wajhah, yang dikenal sebagai pintu gerbang ilmu dalam Islam, karena Rasulullah menyampaikan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Coba dengarkan bagaimana Imam Ali, seorang pintu gerbang ilmu yang tidak ada bandingannya dari kalangan sahabat. Setiap ada masalah berkaitan dengan ilmu, maka Khalifah Umar bin Al-Khattab selalu memanggil Ali, dan Ali menyelesaikannya, menjawabnya semua. Ketika datang orang-orang Yahudi bermaksud untuk memojokkan ajaran Islam, Khalifah sudah kewalahan untuk menjawabnya, dipanggil Ali, semua selesai. Begitu hebatnya Ali. Tapi apa kata Ali? Apa kata beliau tentang guru? Ini perlu untuk kita ingat dan untuk kita ikuti. Ana abdu liman 'allamani harfan. Ini ucapan dari seorang pintu gerbang ilmu Islam. Ana abdu liman 'allamani harfan. Singkat. Sekali lagi saya bacakan. Saya berharap anak-anakku sekalian hafal ini dan hayati, amalkan. Ana abdun liman 'allamani harfan. Saya bersedia untuk menjadi hamba sahaya bagi siapapun yang pernah mengajariku, walaupun hanya satu huruf. Luar biasa, ya. Inilah penghormatan, penghargaan yang diberikan Islam terhadap guru. Tanpa guru, bangsa kita tidak mungkin maju bangkit. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita hayati tema Hari Guru Nasional pada tahun ini, yaitu bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غناء إحدى النشائد الشعبية الواجبة الوطنية
The singing of Himne Guru and Terima Kasih Guruku. Menyanyikan lagu Himne Guru dan Terima Kasih Guruku. Gimana, Pak? Berarti angkat Mas. Saat ada dia yang tiang. Apa bagi juga ya? Namanya pakai suara tadi yang dikasih mic sendiri kan. Qira'atul du'a, Reciting prayer. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannanil tayyadil ghafurus syakur wa huwal aliyyul muta'al. Nahmaduka ya Rahman wa nasta'inuka ya Rahim. ونفوض أمرنا إليك يا الله لا ملجأ إلا إليك يا رحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم غننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. واختم لنا يا الله من الدنيا بحسن الخاتمة والسعادة، ولا تختم علينا من الدنيا بسوء الخاتمة والسقاوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Amin. التقديم. The report honor. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Siap, bubarkan. احترام العام لمشرف المراسم. The general honor to the commander of ceremony. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. المشرف يغادر عن الميدان ويتبعه المدرسون والموظفون. The inspector of ceremony left the yard, followed by the teachers and employees. The flag ceremony has finished. Pembina upacara beserta guru dan karyawan berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Pada seluruh majelis guru, kita